Perkenalkan, kami dari kelompok besar 1 Fisiologi Hewan, mata praktikum suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia merupakan perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Menurut WHO, suhu normal tubuh manusia yaitu sebesar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh manusia dapat diukur menggunakan termometer. Prinsip kerja dari termometer, khususnya digital, adalah semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Energi tersebut kemudian ditunjukkan dalam bentuk angka. Tujuan praktikum. Tujuan dilaksanakannya praktikum suhu tubuh manusia adalah untuk mempraktekkan penggunaan termometer klinis untuk mengetahui suhu tubuh manusia dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Urgensitas praktikum. Urgensitas dari praktikum suhu tubuh manusia untuk memahami penggunaan termometer klinis dan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yang berhubungan dengan regulasi sel dan metabolisme. Hipotalamus mengatur suhu tubuh dan keseimbangan panas dapat terganggu oleh perubahan metabolisme internal dan perubahan suhu lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya praktikum ini diharapkan tiap individu mampu menginterpretasikan hasil pengukuran suhu lebih cepat dan sesuai, serta lebih aware terhadap dirinya. Alat dan bahan. Pada praktikum, digunakan alat dan bahan sebagai berikut. Pada pengukuran suhu tubuh frontal temporalis dengan menggunakan termometer inframerah dengan perlakuan suhu ruang dan suhu rendah, dilakukan langkah kerja sebagai berikut. Pertama, termometer diarahkan ke permukaan dahi dengan jarak 3 hingga 5 cm dari kulit. Radiasi panas dari kulit akan ditangkap oleh sensor inframerah. Radiasi tersebut kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh sensor yang ada terdapat di dalam termometer, dan hasil suhu akan ditampilkan di layar digital. Pengukuran frontal temporalis ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan perlakuan berbeda, yaitu pada suhu rendah dan suhu ruang, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pengukuran suhu pada frontal temporalis merupakan pengukuran suhu tubuh perifer dengan rentang normal 36 hingga 37,4 derajat Celcius menggunakan termogan yang memanfaatkan inframerah. Pengukuran ini dipengaruhi oleh pembuluh arteri, aktivitas hormonal, metabolisme, dan suhu lingkungan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan suhu frontal temporalis pada saat probandus berada di suhu rendah dibandingkan suhu ruang. Hal ini menandakan bahwa saat tubuh terpapar suhu rendah akan terjadi vasokonstriksi perifer atau penyempitan pembuluh darah. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan suhu inti tubuh sehingga terjadi penurunan suhu tubuh. Selain itu, faktor seperti keringat dan riasan di wajah juga dapat menghalau inframerah yang dipancarkan termogan sehingga hasil perhitungan suhu dapat mengalami alterasi atau perubahan menjadi tidak akurat. Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh pada bagian fossa aksilaris dengan menggunakan termometer digital. Pertama, ujung metal termometer dibersihkan dengan alkohol. Selanjutnya, ujungnya dimasukkan ke fossa aksilaris dengan lengan diarahkan ke dada, sehingga fossa aksilaris tertutup. Kemudian ditunggu hingga termometer berbunyi dan dicatat hasil pengukuran yang tertera pada monitor termometer. Lalu, pengukuran fossa aksilaris ini dilakukan 2 kali, yaitu perlakuan pada suhu ruang dan suhu rendah, dengan kondisi sebelum dan setelah aktivitas fisik. Terakhir, dicatat hasil kedua perlakuan, baik kondisi sebelum atau sesudah aktivitas fisik. Berdasarkan pengukuran fossa aksilaris didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas fisik yang dilakukan probandus mampu meningkatkan produksi panas dan metabolisme dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Selain itu, saat tubuh terpapar suhu rendah akan terjadi vasokonstriksi perifer atau penyempitan pembuluh darah untuk mempertahankan suhu inti tubuh, sehingga aliran darah hangat ke fossa aksilaris berkurang dan terjadi penurunan suhu tubuh. Pengukuran suhu pada oral cavity menggunakan termometer digital dengan perlakuan mulut terbuka dan mulut tertutup. Langkah pertama, ujung metal termometer dibersihkan dengan menggunakan alkohol dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian, ujung termometer dimasukkan ke bawah lidah dengan mulut tertutup rapat dan ditunggu hingga termometer berbunyi. Selanjutnya, ujung termometer dibersihkan kembali dengan menggunakan alkohol. Pada perlakuan selanjutnya, ujung termometer dimasukkan di bawah lidah dengan perlakuan mulut terbuka. Selanjutnya, probandus berkumur dengan air es selama 1 menit, kemudian dilakukan pengukuran yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan perlakuan mulut terbuka dan mulut tertutup. Setelah itu, ditunggu beberapa saat hingga termometer berbunyi dan hasil dapat tertera pada layar termometer. Berikut hasil pengukuran suhu pada oral cavity. Suhu pada oral cavity tergolong suhu perifer dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu inti, berkisar antara 35,7 hingga 37,7 derajat Celcius pada pria dan 33,2 hingga 38,1 derajat Celcius pada wanita.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan suhu pada oral cavity setelah berkumur dengan air es. Hal ini disebabkan oleh konduksi dan transfer panas di jaringan mulut keluar dari mukosa rongga mulut sehingga terjadi penurunan suhu. Selain itu, suhu pada oral cavity tetap stabil saat mulut tertutup akibat konveksi panas ke lingkungan yang berkurang. Sedangkan saat mulut terbuka terjadi kehilangan panas yang lebih besar melalui evaporasi dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian, untuk pengukuran kanal auditorius dengan menggunakan termometer digital perakuan suhu ruang dan suhu rendah, dilakukan langkah kerja sebagai berikut. Pertama, ujung metal termometer dibersihkan dengan alkohol. Kedua, ujungnya dimasukkan ke telinga hingga menyentuh bagian dinding saluran telinga. Ketiga, ditunggu hingga termometer berbunyi, dilihat dan dicatat suhu yang tertera pada monitor termometer. Keempat, pengukuran kanal auditorius ini dilakukan 2 kali dengan pelakuan yang berbeda, yaitu pada suhu rendah dan suhu ruang. Dicatat hasil kedua perlakuan. Berdasarkan pengukuran kanal auditorius didapatkan hasil sebagai berikut. Pengukuran suhu pada kanal auditorius adalah salah satu bagian dari pengukuran suhu perifer. Memiliki kisaran normal yaitu 36,4 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Biasanya tergantung pada usia dan jenis kelamin maupun faktor lainnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan suhu kanal auditorius saat probandus berada di suhu rendah dibandingkan dengan suhu ruang. Hal ini disebabkan oleh kondisi panas dari jaringan vaskular sekitar area telinga yang tergolong area semi terlindungi, sehingga lebih mudah mengalami vasokonstriksi saat dingin. Kesimpulan, berdasarkan praktikum suhu tubuh manusia, dapat disimpulkan bahwa ada 2 jenis pengukuran suhu tubuh, yaitu suhu tubuh perifer dan suhu tubuh inti. Suhu tubuh perifer diukur di bagian tubuh yang mewakili suhu permukaan dan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti suhu lingkungan. Bagian tubuh yang diuji adalah fossa axillaris dan frontal temporalis, yang menunjukkan fluktuasi suhu saat berada di suhu rendah dan suhu ruang. Suhu tubuh inti diukur dari kanal auditorius. Pada bagian tubuh ini, tidak ada perubahan signifikan meskipun suhu lingkungan berubah saat pengukuran. Terakhir, pengukuran suhu di oral cavity menunjukkan tidak terdapat perubahan signifikan saat kondisi mulut tertutup. Akan tetapi saat kondisi mulut terbuka dan ketika berkumur menggunakan air dingin, menunjukkan perbedaan suhu yang signifikan sehingga dapat dianggap sebagai suhu tubuh inti atau perifer secara konvensional.